Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang diuji Allah dengan sakit, semoga Allah sembuhkan. Nah, sahabat holistik, kali ini saya akan membahas terkait dengan Isra Mi'raj, di mana momen Isra Mi'raj ini sangat-sangat mempunyai hikmah, di mana salah satunya ketika Rasulullah SAW mempunyai ataupun ditugaskan, diperintahkan secara langsung oleh Allah saat Isra Mi'raj untuk perintah sholat ya. Nah, di sisi lain bahasanya ketika Rasulullah SAW melewati di antara malaikat, maka Rasulullah mendapatkan pesan, di mana pesan itu dimana disampaikan dalam sebuah hadis Majah nomor 3479, bahasanya tidaklah aku melewati seorang malaikat ketika malam aku diisrokan kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berpegang. Nah, sahabat holistik, di perintah bekam ini merupakan salah satu perintah yang mulia dan perintah yang baik untuk umat Muhammad SAW. Nah, dari hadis bekam ini kita bisa memahami bahasanya hadis ini bekam dalam tanda kutip, dan kita harus membedahnya bahasanya apakah ini bekam secara umum ataupun bekam tertentu. Nah, sahabat holistik, untuk memahami ini maka kita harus memahami keilmuan dalam bidang kesehatan. Ketika kita akan mendirikan satu terapi, maka kita harus mendirikan diagnosa. Jadi terapi itu dasarnya adalah diagnosa, baik itu terapi baik di kedokteran timur ataupun di kedokteran konvensional, semuanya akan itu berdasarkan diagnosa. Nah, sahabat holistik, maka kita harus ketahui dulu jenis daripada bekam itu sendiri, karena bekam kan ada macam-macam. Ada bekam angin, bekam kering, bekam api, bekam darah, yang bekam luncur, seperti itu. Nah, di sini mungkin ketika disarankan Rasulullah SAW ketika Isra itu dari malaikat adalah bekam darah. Namun sahabat, ketika kita ingin membekam dengan darah, maka kita harus diagnosa terlebih dahulu. Tidak semua ya, tidak semua kondisi tubuh itu baik dibekam dengan bekam darah. Maka dasar daripada terapi kembali lagi ya, kita harus diagnosa terlebih dahulu, karena untuk mengeluarkan darah itu kita harus bertanggung jawab kepada kepada manusia dengan keilmuan yang matang. Nah, karena berkaitan dengan darah dan juga mengeluarkan energi, maka kita harus pahami dulu seperti apa kondisi pasien, seperti apa kondisi orang yang akan kita bekam. Tidak semuanya kondisi orang itu bisa dibekam ya, karena berkaitan dengan itu, maka bekam darah ini akan fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah dan juga memancarkan ataupun istilahnya dia melancarkan energi Qi, di mana terjadi sumbatan di tubuh kita. Nah, sesuatu yang tersumbat, sesuatu yang itu berlebih di dalam tubuh kita, berlebih darah, berlebih energi, dan di situ ada kolesterol, ada toksin. Nah, di situ adalah fungsi bekam untuk mengeluarkan darah, mengeluarkan toksin, dan mengeluarkan segala sesuatu, di mana itu sudah banyak sekali penelitian berkaitan dengan bekam dan juga berkaitan dengan sistem imun, berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Nah, sudah banyak ya berkaitan dengan manfaat dari bekam itu sendiri. Namun pada prakteknya kita juga harus hati-hati. Ketika orang itu dia lesu, lemah, dan bibirnya dia kelihatan pucat, lidahnya kelihatan pucat, maka sebaiknya itu kondisi tidak diperbolehkan dalam hal bekam darah. Maka nanti bisa di terapi yang lainnya yang sifatnya adalah tonifikasi, karena bekam itu sendiri sebagian besar dari bekam itu ya untuk mengambil ataupun mengeluarkan sesuatu ya, baik itu angin, baik itu energi ataupun darah, seperti itu ya.
Jadi jika tubuh itu kekurangan, maka jika dikeluarkan maka dia akan semakin kurang. Jika semakin kurang, maka kondisi kesehatan akan semakin memburuk, seperti itu. Makanya hadis tentang bekam ini kita harus kembangkan dengan apa? Dengan analisa kesehatan. Analisa kesehatan, baik itu kesehatan timur, konvensional, ataupun kesehatan yang berkaitan dengan tibu nabawi. Nah, sahabat sekalian, intinya ketika kita ingin berbekam, maka kita harus berbekam kepada orang yang mempunyai pengalaman dan juga dedikasi dan juga keilmuan yang cukup dan berkompeten. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan salah bekamnya. Tapi salah bagaimana ketika melaksanakan bekam tanpa melakukan diagnosa. Bekam itu baik, bekam itu bagus, namun dalam pelaksanaannya kita harus diagnosa terlebih dahulu. Terima kasih bagi sahabat. Mungkin ada yang berkomen berkaitan dengan bekam ini, silahkan di-share di kolom komentar ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.